warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Sekar Ayu dengan NIM 248620600158. Saya dari kelas reguler 3C. Di sini saya akan membuat video pembelajaran di kelas 2, yaitu bab 2 juga, dengan materi berbagai cara melakukan penjumlahan. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian sehat atau ada yang lagi kurang enak badan nih? Cuman kalian paksain buat masuk karena kalian tidak mau ketinggalan materi di hari ini. Ibu lihat wajah teman-teman sudah pada cerah nih dan sudah pada siap buat belajar matematika hari ini. Tadi ibu mendengar suara teman yang ada di belakang, katanya ada yang tidak masuk hari ini. Namanya siapa yang gak masuk? Baik, nanti ibu catat ya buat namanya yang gak masuk. Ada teman kita yang gak masuk, namanya Ratu, karena sakit ya. Kalau boleh tahu sakit apa ya? Oh, ada yang tahu temennya karena rumahnya deket. Katanya Ratu sakit demam. Sudah berapa hari kalau boleh tahu Ratu sakit? Oh, sudah 2 hari. Baik, nanti kalau misalnya besok masih tidak masuk, baiknya kita jenguk rumah Ratu ya. Karena kalau ada temen yang sedang sakit itu baiknya kita jenguk, karena biar kita tahu gimana kondisinya Ratu itu sakit seperti apa, dan sebagai Ratunya juga merasa senang karena sudah ditengokin sama teman-teman gitu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, coba periksa di bawah bangku masing-masing apakah ada sampah. Kalau emang ada sampah, teman-teman boleh keluar buat buang sampah itu. Kalau bersih kan belajar teman-teman juga nyaman, terus konsentrasi, bahkan pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa lebih cepat buat masuk ke otak kalian masing-masing. Selain itu juga, kalau belajarnya bersih, kita juga pasti nyaman ya kan. Jadi kalau emang ada sampah di kolong teman-teman, boleh untuk diambil dan dibuang ke tempat sampah ya. Nggak bisa salah. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Zaki buat memimpin doa. Karena dengan kita berdoa sebelum mulai belajar, itu juga salah satu yang bikin belajar kita tuh dan pertemuan kita di hari ini itu diberkahi sama Allah. Terus kita juga akan lebih cepat menangkap pembelajaran materi di hari ini gitu. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai berdoanya. Coba sekarang ibu mau tanya, teman-teman tuh udah pada tahu belum sih apa yang mau kita pelajari di hari ini? Coba siapa yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangannya. Boleh Silvi menjawab apa materi kita hari ini? Penjumlahan, betul. Coba teman-teman bayangkan, jika kalian pergi ke toko buku nih misalnya, kalian membeli satu buku gambar ya, satu buku gambar yang biasa buat kalian menggambar, satu buku gambar dan satu kotak pensil warna ya. Jadi kalian tuh beli satu buku gambar dan satu kotak pensil warna ya. Bagaimana cara penjual tahu berapa total harga yang kalian beli, berapa total harga yang harus kalian bayar? Gimana ya ibu? Coba kalian ada yang bisa jawab gak? Iya betul, jadi dengan penjumlahan ya. Jadi hari ini ibu akan mengajarkan cara sulap
Ya, sulap apa sih Ibu? Ya, sulap angka agar kalian bisa menjumlahkan angka apa saja dengan cepat. Ya, jadi ada beberapa metode penjumlahan yang kalian akan pelajari di hari ini yang akan Ibu bantu menjelaskan materi tersebut. Ya, Satu, dua, tiga, empat, tangannya dilipat. Lima dan enam, mulutnya harus diam. Tujuh, delapan, lihatlah ke depan. Sembilan, sepuluh, belajar sungguh-sungguh. baik teman-teman, itu ice breaking yang tadi sudah kita lakukan. Gimana teman-teman, senang apa tidak? Atau emang ice breakingnya masih kurang nih? Atau teman-teman emang butuh, Ibu aku butuh ice breaking lagi biar kita makin seru gitu. Oke, karena ice breakingnya tadi udah, dan kebetulan juga teman-teman banyak yang minta ice breaking lagi. Kalau gitu kita ice breaking sekali lagi ya, tapi dengan beda ice breaking, oke? Oke, untuk ice breaking yang sekarang yaitu baik, kalau gitu kita mulai ice breakingnya ya. Yuk, 1, 2, 3. Ini tangan kananku, ini tangan kiriku, berbaris, berjajar, berdiri berhadapan, lalu berpelukan, bersembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Baik teman-teman, itulah ice breaking yang sudah kita lakuin. Gimana teman-teman, senang atau tidak? Atau nanti sebelum kita pulang, kita lanjutin lagi ice breakingnya ya. Karena tadi kita sudah berdoa, sudah ice breaking juga, dan teman-teman sudah tahu kan apa yang mau kita bahas untuk hari ini. Baik, ya betul, yang akan kita bahas hari ini itu adalah materi dengan penjumlahan. Apakah teman-teman sudah siap buat belajar untuk hari ini? Oke, kalau begitu Ibu mau tanya, coba di sini siapa sih yang emang teman-teman tuh sudah pada tahu dengan materi penjumlahan ini? Atau ada yang belum ngerti, ada yang belum paham sama sekali? Coba, kalau emang teman-teman nanti pada belum paham dan belum ngerti, nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Baik teman-teman, Ibu punya satu lagi buat kalian, memicu semangat kalian belajar nih. Nanti apa yang Ibu ucap kalian ikutin ya. Siswa kelas 2. Siap. Siswa kelas 2. Siap. Siswa kelas 2. Siswa kelas 2, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar-dengar sesama. Siswa kelas 2 semuanya. Baik. Siap. Oke, tepung fokus. Baik teman-teman, di sini Ibu akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu penjumlahan cara mendatar tanpa menyimpan. Jadi di sini tuh ada contoh. Contohnya itu di angka 23 ditambah 12. Jadi setiap pengerjaan itu pasti ada langkah-langkah buat pengerjaannya. Jadi gimana sih Ibu cara mengerjakannya? Oke, baik. Jadi cara pengerjaannya itu, tadi kan contoh itu 23 ditambah 12. Jadi, tambahkan satuan dengan satuan. Seperti yang Ibu bilang tadi, tambahkan satuan dengan satuan. Tadi itu angkanya itu ada 23
ditambah 12 ya kan. Nah, kita cari dulu satuannya. Angka berapa teman-teman? Satuan itu angka berapa? Betul, pinter banget. Satuan itu dia di angka 3. Satuannya di angka 3 ditambah angka 2, yaitu sama dengan 5. Lalu puluhannya itu ada di angka berapa teman-teman? Pintar sekali. Puluhannya itu ada di angka 2 ditambah 1. Ya, sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Itu ada di angka puluhan. Jadi cara pengerjaannya seperti ini. Lalu kalau udah seperti ini, kita jumlahkan 23 ditambah 12 ya. Jadi hasilnya itu ada berapa? 35. Oke, pintar banget. Lanjut kita ke materi yang kedua. Baik, di sini udah ada materi yang kedua ya, yaitu penjumlahan susun pendek dengan menyimpan gitu. Jadi di sini tuh ada contohnya juga teman-teman ya. Jadi di situ contohnya itu di angka 48 ditambah 25. Cara pengerjaannya itu gimana sih, Bu? 48 ditambah 25. Baik, jadi cara pengerjaannya itu adalah, dan untuk cara pengerjaannya itu jelas berbeda teman-teman dari tadi yang kita bahas di pertama ya. Jadi kan ini kan penjumlahan susun pendek dengan menyimpan ya. Jadi tadi itu angkanya berapa teman-teman? Ada yang ingat tadi di angkanya ada berapa? Betul, angkanya itu ada di 48 ditambah 25. Nah, ini adalah cara penulisan penjumlahan cara menulis di materi kita yang kedua, yaitu penjumlahan susun pendek. Jadi seperti ini kalian nulisnya di angka tadi itu 48 ditambah 25. Jadi kita jumlahin dulu nih teman-teman. Berapa? 8 ditambah 5 itu sama dengan berapa hasilnya? 13. Yang berarti 3-nya kita tulis, 3-nya itu kita tulis di sini, 1-nya kita taruh di atas. Jadi seperti ini. 3-nya kita tulis, 1-nya kita taruh di atas. Ya. Terus jumlahkan puluhannya selanjutnya. Nih, 4 ditambah 2, 6. 6 masih ada simpanan 1, jadi berapa? 7. Jadi totalnya itu adalah hasilnya 73. Untuk hasilnya sama seperti yang ada di laptop ibu gitu ya teman-teman. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Jadi kalau susun pendek itu sesuai. Lanjut teman-teman, yang ketiga itu materi kita yang ketiga itu ada di penjumlahan susun panjang, analisis nilai tempat. Ini tuh seperti apa sih ibu? Aku belum paham, aku bingung. Baik, jadi teman-teman itu akan menguraikan kedua bilangan yang dijumlahkan berdasarkan nilai tempatnya. Seperti contoh pada di gambar yang ada di depan. Seperti ini teman-teman. Lalu susun urutan bilangannya yang sudah diuraikan. Secara apa? Secara vertikal ya. Secara vertikal. Sejajar antara puluhan dengan puluhan dan satuan dengan satuan. Jadi harus sama nih antara puluhan dan satuan dengan satuan. Jadi biar teman-teman bisa paham nih mana nih puluhan, mana nih satuan. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, dari penjelasan ibu di atas, apakah teman-teman sudah paham dengan materi hari ini, materi kita hari ini? Kalau sekiranya teman-teman ada yang belum paham, teman-teman boleh bertanya ya. Masya Allah teman-teman sudah pada paham semua. Kalau gitu ibu mau kasih teman-teman kuis. Ibu mau kasih teman-teman soal. Tapi sebelum kita melanjut ke pengerjaan soal, teman-teman di sini boleh siapkan dulu buku kosong, buku tulis serta pensilnya dikeluarkan. Baik teman-teman, siapa di sini udah gak sabaran banget nih buat nungguin kuis dari ibu? Baik, kalau gitu ibu akan memulai kuisnya. Ibu bacakan soalnya ya. Jadi di sini pertanyaannya, Budi punya 15 apel, lalu ibu memberikan 7 apel lagi.
berapa jumlah apel Budi sekarang. Jadi intinya yaitu adalah 15 ditambah 7. Gimana cara ngitung yang cepat dan simple, bahkan bikin kalian tuh akan cepet ngerti gitu ya. Baik, jadi itu di sini tuh 15 apel ditambah 7. Nih, di sini kita hitung dulu yuk. Ibu punya sedotan. Kita hitung bareng-bareng ya. Ada berapa sedotannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sama satu lagi 15. Ini 15 apel pertama yang punya Budi. Lalu ibunya memberikan berapa lagi? 7 apel lagi. Berarti kita hitung 7 apel lagi ya teman-teman. Kita hitung 7 apel lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita gabungkan. Ini 7 apel yang dari ibunya. Yang ini 7 apel punya Budi gitu. Jadi kita jumlahkan sekarang total punya Budi dan dari punya ibunya, dari ibunya ya. Jadi kita totalin berapa? Yuk kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi totalnya apel Budi ada 22 apel. Itu kok sedotan ibu, jadi itu cuma sebagai contoh aja ya teman-teman. Jadi biar teman-teman gampang cara menghitungnya gitu. Kira-kira teman-teman sudah pinter nih, sudah pada bisa menjawab semua dan bahkan sudah pada ngerti ya dari materi kita hari ini. Baik teman-teman, jadi itu kuis dari ibu yang pertama. Siapa yang belum di sini yang belum paham? Wah, ternyata ada satu teman kita yang belum paham. Baik, ibu ulangin lagi ya dengan contoh yang berbeda. Jadi misalnya Rina mempunyai 5 sedotan. Berarti di sini punya sedotan Rina ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada yang memberikan lagi nih sedotan ke Rina, yaitu Ilda. Misalnya Ilda memberikan sedotan ke Rina, yaitu udah 3. Berarti 5, sedotan 5 tadi ditambahin 3. Berarti ada berapa? 5 ditambah 3 yaitu ada 8. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi cara mudahnya yaitu menggunakan dengan benda apapun itu. Jadi tadi sedotan 5 ini punyanya Rina dan 3 ini dari Ilda ditambah buat ke Rina. Jadi totalnya yaitu adalah 8. Gitu, sampai sini teman-teman sudah pada ngerti semua. Alhamdulillah kalau gitu. Kita bisa lanjut ke next soal ya. Baik teman-teman, karena tadi teman-teman pada nggak sabar dan ingin menambah kuis lagi, jadi di sini Bu akan tambahkan kuis yang kedua ya, dengan soal yang berbeda. Jadi di sini soalnya yaitu jika kita menjumlahkan 24 ditambah 18, angka berapa yang harus kita simpan di atas puluhan? Coba dari soal ini siapa teman-teman yang sudah paham dari soal tersebut? Jadi angka berapa 24 ini ditambah 18 ya? 24 tambah 18, angka berapa yang harus disimpan di atas puluhan? Coba, ada yang sudah paham atau ada yang ngerti? Atau ada yang bisa jawab? Angka berapa yang bisa disimpan di atas puluhan? Ada yang bisa jawab atau tidak? Kalau misalnya tidak ada yang bisa jawab, oh ada yang bisa jawab. Berapa jawabannya? Angka berapa yang bisa disimpan? Angka 2. Salah teman-teman, jadi yang disimpan itu bukan angka 2. Yang disimpan itu adalah angka, jadi gini loh teman-teman cara pengerjaannya. Jadi kan 24 ditambah
18 ya kan, kita tambahin dulu tuh. Nah, jadi penulisannya seperti ini, 24 ditambah 18. Untuk menjumlahkannya seperti apa? Jadi 8 ditambah 4 berapa? 8 ditambah 4 itu kan 12. Yang disimpan di atas puluhan yaitu angka 1. Jadi angka 2-nya kita tulisnya di bawah seperti ini. Gitu teman-teman. Terus 2 ditambah 1, 3. 3 karena masih ada simpanan 1 di atas jadi 4. Jadi jawabannya 42. Jadi angka berapa sih yang bisa ditaruh di angka berapa yang bisa disimpan di bagian atas puluhan? Angka berapa? Angka 1. Karena 8 ditambah 4 yaitu 12, yang bisa disimpan di atas puluhan yaitu angka 1. Jadi angka 2-nya ditaruh di bagian bawah. Gitu teman-teman. Jadi sampai sini teman-teman sudah pada paham semua atau masih ada yang bingung dengan materi ini? Baik, karena tadi ada yang masih agak bingung ya dengan pertanyaan tadi, coba Ibu ganti angkanya menjadi ini deh, coba teman-teman ada bisa jawab enggak? 28 ditambah 15. Coba angka berapa yang bisa ditaruh di atas puluhan? Kalau teman-teman bisa jawab, berarti teman-teman sudah paham dengan materi yang kita bahas hari ini. Coba dari 28 ditambah 15, angka berapa yang bisa ditaruh di atas puluhan? Coba gimana sih Bu? Step by step cara penghitungan pertamanya itu adalah di mana sih Bu? Jadi cara penghitungan pertama itu kan 28 tambah 15. Ini caranya masih di penjumlahan materi kita yang tadi, penjumlahan susun pendek. Jadi ini tuh adalah materi kita yang kedua, penjumlahan susun pendek. Jadi di mana itu kita menyusun penjumlahan dengan yang pendek, maksudnya dengan angka-angka yang masih terjangkau, yang masih mudah untuk kalian pahami, yang masih mudah untuk kalian mengerti. Jadi seperti itu. Jadi 28 ditambah 15. Nah, ini cara penyusunan untuk penjumlahan susun pendek gitu. Kalau teman-teman sudah paham di materi ini, coba siapa yang bisa jawab? 28 ditambah 15. Angka berapa yang bisa ditaruh di atas puluhan? Cara ngitungnya adalah kita hitung dari bawah dulu nih teman-teman. Dari 8 ditambah 5 dulu kita hitung berapa? 8 tambah 5 berapa? Betul, pinter banget. 8 tambah 5 itu 13. Berarti yang ditaruh di atas itu adalah angka berapa teman-teman? Yang ditaruh di atas angka berapa? Betul, yang ditaruh di atas itu angka 1. Berarti 3-nya ditaruh di mana? Pinter, 3-nya kita taruh di bawah sini. Betul. Terus 2 ditambah 1 berapa? Pintar, 3. 3 ditambah simpanannya 1, berapa jadinya? 4. Jadi 28 ditambah 15 itu berapa teman-teman? Pintar sekali, hasilnya yaitu 43. Jadi seperti itu yang materi kita hari ini teman-teman. Jadi tadi tuh ada apa aja sih Ibu materinya tuh. Jadi kita tuh hari ini coba Ibu mau tanya lagi, hari ini itu kita belajar tentang apa sih? Tentang apa teman-teman? Pintar, tentang berbagai cara melakukan penjumlahan. Coba tadi Ibu sudah berapa metode yang sudah Ibu ajarkan? Pintar banget, Ibu sudah mengajarkan 3 metode. Coba siapa di sini yang bisa jawab metode pertama yang tadi Ibu sudah ajarkan itu metode apa teman-teman? Apa? Iya, pintar. Penjumlahan cara mendatar. Ya, tanpa menyimpan. Jadi ini itu penjumlahannya mendatar aja. Gimana sih Ibu penjumlahan mendatar? Jadi penjumlahan mendatar itu contohnya 10 ditambah 15 sama dengan, nah
Jadi penjumlahan mendatar itu seperti yang ibu bulatkan di kertas ini teman-teman. Itu namanya penjumlahan mendatar tanpa menyimpan. Beda sama yang kuis yang tadi yang ibu bahas yang ada simpanannya gitu ya. Jadi penjumlahan cara mendatar tanpa menyimpan gitu. Jadi teman-teman, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, seperti itu. Coba ibu mau tanya lagi, materi kedua yang tadi sudah ibu bahas itu tentang apa teman-teman? Penjumlahan dengan cara apa? Baik, betul. Yang kedua yaitu penjumlahan susun pendek dengan menyimpan. Jadi susun pendek dengan menyimpan itu seperti apa? Jadi susun pendek dengan menyimpan itu sama yang seperti yang tadi sudah kita bahas, yang seperti ini. Ini tadi ada di contoh soal dan ada yang tadi kita bahas juga. Itu namanya penjumlahan susun pendek dengan menyimpan. Nah, dari kata dengan menyimpan itu, tadi yang ibu bilang tadi kan hasilnya 12, yang kita bisa simpan di atas puluhan itu yang mana? Misalnya 1 gitu ya. Dan itu adalah metode paling umum teman-teman yang teman-teman ketahui. Jadi kalau tadi yang mendatar itu digunakan untuk angka-angka sederhana yang sekiranya sederhana dan gampang untuk dijumlahkan tanpa harus menyimpan gitu teman-teman. Tapi kalau yang selanjutnya yang tadi penjumlahan susun pendek dengan menyimpan, itu metode paling umum. Kenapa dibilang metode paling umum? Karena itu angka berapapun pasti bisa kita simpan di atas gitu teman-teman. Tetapi teman-teman juga harus tahu mana angka yang bisa disimpan di atas puluhan, seperti itu. Dan ada yang ingat nggak materi kita yang ketiga itu materi apa sih yang tadi ibu bahas? Betul, penjumlahan susun panjang. Jadi susun panjang penjumlahannya itu lebih dari 3. Jadi penjumlahan susun panjang itu yang penjumlahannya susun itu lebih dari 3. Misalnya yang sebanyak itu teman-teman. Jadi bukan hanya 2, bukan hanya 3, seperti itu. Jadi mungkin materi kita hari ini tuh hanya di penjumlahan dulu ya teman-teman. Semoga yang apa yang ibu sampaikan di hari ini teman-teman bisa masuk ke bisa teman-teman cerna dengan maksimal ya. Baik teman-teman, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Luar biasa, ibu sangat bangga melihat teman-teman semangat hari ini. Tadi kita sudah belajar materi tentang penjumlahan. Ya, baik sebelum kalian pulang, siapa yang masih ingat kalau kita menjumlahkan satuan dan hasilnya lebih dari 10, angka puluhannya harus diapain? Harus diapakan ya? Ayo. Iya, pintar, betul. Harus disimpan di atas angka puluhan ya teman-teman. Pintar. Oke, baik. Selanjutnya, silahkan teman-teman bereskan alat tulisnya. Ya, kita harus ingat ya teman-teman, matematika itu seperti otot. Kok seperti otot, Bu? Iya, jadi semakin sering dilatih dengan latihan soal, akan semakin kuat. Begitu. Ya. Jadi coba ibu minta tolong di rumah nanti kalian hitung jumlah sendok dan garpu di dapur kalian masing-masing. Besok ceritakan ke ibu ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa besok. Mari kita tutup dengan berdoa. Dan alhamdulillah ya bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kalau gitu Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.